Namo Buddhaya, salam sahabat. Ini lagi dengan Ko Anton. Jadi sambung menyambung beberapa topik. Ini ada satu orang dari Bali yang sudah diblok sama Tera, lalu dia menghubungi Ko Anton, lalu bahasanya kurang lebih, konsepnya kurang lebih, kalau misalnya caretaker udah bilang uh, nanti hari apa? Gimana ceritanya? Hari apa nanya gitu? Hari Sabtu. Saya nanya hari Kamis. Dia nanya hari Kamis. Oh mana sih? Ini saya kemungkinan baru ketemu Leo. Mana ya? Oh, dia maunya Mana ya ada nih? Saya kontak hari Kamis ya. kontak hari Kamis. Dia kontak hari Kamis. Lalu Kak Anton bilang, saya kemungkinan baru ketemu Leo hari Sabtu. Nah, lalu dia bilang apa? Enggak, intinya aja. Jangan ini, jangan suaranya. Intinya aja. Dia minta kalau bisa besok ya. Oke, jadi gini. Konsepnya, kalau misalnya kita udah bilang 3 hari lagi misalnya, caretaker udah bilang 3 hari lagi, lalu mereka misalnya bilang, bisa nggak besok? Nah, kalau Anda mau abaikan, abaikan, nggak ada kewajiban menanggapi itu. Tapi kalau dia push lagi, nah ini sudah asewi tabu. Kalau sekedar nanya boleh nggak besok, itu masih oke. Tapi kalau dia push lagi, asewi tabu. Nggak perlu penjelasan, blok dalam heading. Ini yang pertama. Yang kedua, uh, apa lagi tadi ya? Ada satu poin lagi deh. Yang saya lihat sebagai bendera merah, kartu merah juga. Apa tadi? Oke. Ini voice note. Jadi gini, Anda tidak ada kewajiban untuk terima lewat telepon. Ya, kalau bisa nomor yang tidak Anda kenal, kalau mau tidak angkat jangan angkat. Nggak ada hak, nggak ada kewajiban. Caretaker tidak ada kewajiban melayani. Perlu paham itu. Oke. Jadi mental caretaker, tabib dan perawat itu uh, sangat penting untuk kami bantu dan bentuk dan lindungi ya. Jadi nggak ada kewajiban untuk angkat call yang Anda nggak tahu nomornya, tidak ada. Tulis saja, WhatsApp WhatsApp saja ya. Kalau Anda mau layani yang voice note silakan. Tapi kalau Anda tidak mau yang voice note, kalau saya biasa agak capek malas dengar voice note panjang-panjang karena lambat dibanding baca. Nah, kalau Anda tidak mau voice note, Anda bisa bilang tolong sampaikan dalam bentuk ketikan ya Ci. Uh, Kami lebih nyaman demikian. Jadi Anda caretaker lebih nyaman bagaimana pasien ngikutin caretaker. Ngerti enggak? Nggak bisa kayak pasiennya bilang, oh saya lebih bisa mengungkapkan lewat voice note. Kalau caretakernya berbelas kasih dan punya energi untuk menanggapi itu silakan. Tapi tidak ada kewajiban untuk itu. Kalau misalnya dia mau pakai voice note, ngomong gini aja. Untuk sementara kami layani yang dari chat tertulis saja mungkin dulu. Kalau mau voice note coba hubungi caretaker lain ya. Begitu. Oke, jadi nggak ada istilah caretaker. Kalian kan orang baik. Kalian kan kumpulan orang baik. Ya harus menolong semua makhluk gitu. Nggak ada istilah, nggak ada. Jadi menanggapi juga yang kenapa yang vegetarian itu di tidak mau lepas konsep, kita lepas. Gini, perlu paham, grup-grup yang terbit di alam manusia untuk menolong makhluk itu bukan cuma kita. Walaupun ya good luck seeking for another. Jadi kita hanya karena kan ya Anda mungkin tidak bisa lihat untuk jangka panjang gitu loh. Sedangkan saya sangat concern, sangat perlu energi saya pribadi dan caretaker, tabib dan perawat ini dikonserv semaksimal mungkin. Jadi kita konservasi energi itu tetap prioritas utama. Sambil bantu. Ini untuk kumpulin karma baik sambil sun shou qian yang. Sun shou qian yang itu sun itu selaras sejalan shou, tangan qian menuntun yang kambing. Kalau Anda ada teman yang nitip untuk bawain kambingnya ketika Anda mau pergi, misalnya Anda mau pergi ke desa tetangga, lalu ada teman yang nitip gandengin kambingnya untuk diserahkan ke mertuanya di desa tetangga itu. Silakan kalau mau gitu dan nggak repot.
kambingnya juga penurut gitu. Bukan tipe kambing yang bisa lari ke 10 penjuru. Nah, dan oke. Selaras jalan bisa tambahan bantu orang silakan. Konsepnya gitu. Jadi kalau ada pasien yang mencoba untuk pay attention to me only, pay more attention to me, I'm special, my suffering is special, my pain is special, rasa sakit saya sangat spesial. Yang kayak gini Asewitabo, blok dalam hening. Dan kalau bisa tolong kirim notis ke grup. Apa hashtagnya hati-hati atau waspada. Nah, lalu kasih nama, kasih apa gitu. Nah, lalu kayak gambaran rangkuman negatifnya apa, grossnya di mana. Jadi caretaker lain bisa lebih siap-siap. Kemudian kalau caretaker juga silakan nanya dulu, sebelumnya sudah ada kontak caretaker lain belum? Oke. Kalau ada yang berbohong dengan sengaja, langsung asewitabo. Manusia yang berani berbohong dengan sengaja itu sangat sampah. Di antara semua kejahatan dari fisik dan ucapan, kalau orang berbohong tanpa ragu, berbohong dengan sengaja, itu parameter dosis sampah yang sangat signifikan. Ya. Kalau dari 3, pikir ucap laku yang paling buruk itu pandangan salah, makanya VG habis juga. Jadi lepaskan makhluk-makhluk yang demikian untuk dihandle oleh grup atau pribadi-pribadi makhluk-makhluk bijak yang lainnya. Ngerti nggak? Ini bukan tentang apa, tentang waras, humble. Kapasitas kita belum ke sana. Belum ke sana. Kita perlu develop power dulu di awal-awal. Di awal-awal itu penting pembangunan kekuatan dulu. Jadi energi sangat penting conserve. Jangan buru-buru nolong makhluk, santai, belum. Ini perlu siap-siap. Perlu siap-siap dengan gelombang yang akan sangat besar. Jadi sekarang ada waktu untuk istirahat dulu. Oke, bisa ngerti ya? Namo Buddhaya para sahabat. Jadi dalam proses pembelajaran, kesalahan itu sesuatu yang cukup umum gitu, ya. Kesalahan, pembaikan kesalahan itu, kemelesetan, ya, pelencengan itu bagian dari proses belajar yang tentu kita paham perlu diminimalisir, tapi ya keberadaannya perlu dimaafkan. Jadi kayak Tera dia mengekat orang itu yang sebenarnya belum pada dosis perlu di-cut. Orang itu belum melakukan hal yang menyebabkan dia perlu di-cut atau di-block. Tapi ingat, saya tidak akan menyalahkan caretaker atau anggota tim manapun. Kalau saya bilang anggota tim, berarti ya caretaker, tabib dan perawat yang ngeblok. Walaupun orang itu belum oke, belum pantas untuk di level di blok, tapi kalau Anda blok saya tidak akan menyalahkan, tidak. Karena kenapa? Lebih bagus Anda cut konsumen daripada kehilangan karyawan. Oke. Jadi istilahnya proper estimation, estimasi yang sesuai pada bahaya itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa mengestimasi dosis bahaya dengan benar, overestimate itu lebih baik daripada underestimate. Overestimate maksudnya apa? Tidak berbahaya tapi kita kira berbahaya, atau bahayanya 10 poin tapi kita kira 15 poin misalnya. Overestimation, proper estimation adalah yang terbaik. Estimasi yang sesuai, yang pas. Bahayanya 30, dia ketahui sebagai 30. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa karena kebijaksanaan belum cukup, overestimate lebih bagus daripada underestimate. Ini cara untuk seorang, untuk satu komunitas, untuk satu perusahaan, untuk satu bangsa dan negara bisa tumbuh dengan effortless. Oke, jadi Anda kalau nge-cut pasien selama santun, nggak perlu penjelasan sih. Arahkan, pokok gini, arahkan tonton video, ada cara, lalu habis itu stop. Langsung cut. Nggak usah kasih tahu saya cut ya, nggak usah. Yang penting nggak pakai kata kasar. Oke, nah itu saya nggak mungkin nyalahin. Jadi kalau memang dia masih ada karma baik untuk ini, lain kali kalau mau diskusi dengan saya dulu juga oke, karena ini sangat diprioritaskan. Tentang ini kita lanjut bantu atau cut, ini sangat saya prioritaskan. Oke, kalau saya tidak tanggapi pertanyaan tentang ini, tolong di tag ya. Ini penting sekali.